Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Halo warga YouTube sekalian, perkenalkan saya Edita Nugraha dari kelompok Bakti 50 Microsoft dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas dengan NIM 2310522055. Dalam konten YouTube kali ini, saya akan membawakan isu yakni nagih, narasi logika dan hati sebagai pelengkap penugasan bakti Universitas Andalas 2023. Yang dimana saya berasal dari kelompok 50 akan membawakan isu mengenai pengaruh teknologi terhadap peningkatan pemanasan global. Dan fun fact-nya, saya membuat video ini di hari deadline. Dan semoga video saya dapat tayang di YouTube. Selamat menyaksikan. Seperti yang kita ketahui bersama, global warming atau pemanasan global merupakan suatu fenomena meningkatnya udara rata-rata suhu di permukaan bumi. Hal ini telah terjadi selama 1 hingga 2 abad terakhir. Dan ilmuwan iklim sepakat sejak pertengahan abad ke-20 telah mengumpulkan pengamatan dari suhu, curah hujan dan badai, dan pengaruh terkait pada iklim seperti air laut dan komposisi kimia atmosfer. Dari pengamatan tersebut, didapatkan bahwa iklim bumi telah berubah pada hampir setiap skala waktu, ditambah sejak awal revolusi industri memiliki pengaruh yang semakin besar terhadap perubahan iklim. Sebuah laporan khusus IPCC yang dibuat pada tahun 2018 mencatat bahwa manusia dan aktivitasnya bertanggung jawab atas peningkatan suhu rata-rata dunia antara 0,8 dan 1,2 derajat Celcius sejak masa pra-industri. Dan sebagian besar pemanasan terjadi selama paruh kedua tahun 2018. Dan hal ini disebabkan karena aktivitas manusia. Mengutip dari Britannica di tahun 2023, mengambil data dari National Oceanic Atmosphere Administration, suhu daratan dan lautan meningkat dari tahun sebelumnya, 2022, yaitu menjadi 0,97 derajat Celcius. Dari tahun sebelumnya 2022 yaitu 0,91 derajat Celcius. Dalam 10 tahun terakhir, kenaikan suhu di tahun 2023 menempati posisi ketiga setelah peringkat pertama yaitu pada tahun 2016, peringkat kedua pada tahun 2020. Ditambah lagi tahun 2023 belum usai, dikhawatirkan pemanasan global akan mengalami peningkatan. Dan apabila konsentrasi karbon dioksida yang menjadi penyebab utama dalam pemanasan global terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad 21 kenaikan suhu akan mencapai 3,5 sampai 4 derajat Celcius. Di era teknologi yang terus meningkat saat sekarang ini, apakah ada pengaruh teknologi terhadap peningkatan global warming? Jawabannya ada. Ada beragam penyebab pemanasan global yang berhubungan dengan teknologi. Di antaranya, yang pertama, penggunaan listrik yang berlebihan. Mengapa listrik bisa menjadi penyumbang pemanasan global terbanyak? Jawabannya karena sebagian besar listrik masih dihasilkan dari pengolahan batu bara yang bersifat hampir murni karbon. Sehingga hasil pembakarannya dengan menggabungkan oksigen menghasilkan gas karbon dioksida atau gas CO2. Inilah penyumbang terbesar terjadinya pemanasan global di bumi. Maka dari itu, kita harus bisa bijak dalam penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada penggunaan bahan bakar fosil. Menurut EPA, melaporkan bahwa sedikitnya 30% emisi yang dihasilkan Amerika Serikat merupakan polutan yang berasal dari penggunaan transportasi, baik itu untuk mengangkut orang maupun mengangkut barang. Dan pertanyaannya, apakah di Indonesia aman? Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sampai dengan tahun 2018 menunjukkan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia hampir sebanyak 127 juta unit. Itu berarti Indonesia juga menyumbang polutan yang berasal dari transportasi,
yang kita gunakan sehari-hari. Yang ketiga, penggunaan pendingin ruangan. Penggunaan AC secara berlebihan sangatlah tidak baik, karena di balik dinginnya AC di dalam ruangan, alat ini juga mengeluarkan suhu panas di luar ruangan. Jika hal ini terus dilakukan secara terus-menerus akan menyebabkan penipisan lapisan ozon di atmosfer dan akan memicu terjadinya pemanasan global yang kita rasakan akhir-akhir ini. Teknologi yang keempat ada ponsel pintar. Dilansir dari National Geographic, ponsel pintar kita sangat bergantung dari bahan baku yang semakin langka di bumi. Sistem penyimpanan digital, pusat data, kecerdasan buatan, dan uang elektronik, semuanya menghabiskan banyak energi listrik yang berasal dari pembakaran batu bara. Teknologi modern dari tablet, ponsel pintar, televisi, hingga mobil listrik sangat bergantung pada material langka dari bumi. Cina merupakan produsen terbesar bahan langka ini di dunia dan mampu memenuhi hampir 70% kebutuhan global per tahunnya. Namun proses produksi skala untuk ekstraksi logam di Cina menimbulkan masalah lain, yaitu pencemaran air, udara, dan tanah dengan logam berat dan material radioaktif. Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan teknologi ini terhadap peningkatan global warming akan meningkatkan gas rumah kaca yang akan memperburuk krisis iklim dan mengancam kemanusiaan. Pada akhirnya, pemanasan global nantinya tidak akan berdampak pada masalah lingkungan saja, tetapi bisa berdampak pada masalah sosial. Menurut The Conversation, gas rumah kaca paling banyak muncul di negara-negara Eropa, Amerika Utara, dan Asia, terutama China. Tetapi, negara yang paling rentan terdampak efeknya adalah negara-negara di Afrika dan negara tropis termasuk Indonesia. Hal yang dapat terjadi selanjutnya antara lain dapat menyebabkan bencana alam, kekeringan, kelaparan, dan masalah sosial lainnya. Sebagai generasi muda, kita memiliki peranan yang sangat penting dalam menekan perubahan iklim, yakni pemanasan global melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan atau pengendalian perubahan iklim, seperti transisi energi dengan mendorong penggunaan sumber energi yang terbarukan dan ramah lingkungan, membatasi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil, dan melakukan penanaman pohon dalam skala besar. Karena kita generasi muda menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam mencegah kenaikan suhu di bumi ini. Jangan tanyakan apa yang teknologi bisa lakukan untuk kita, tapi tanyakanlah apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan teknologi yang tetap berwawasan lingkungan. Itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam konten ini. Saya Edita Nugraha, mohon maaf dan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. See ya.